Selamat pagi anak-anak. Bagaimana hari ini kabar kalian? Semoga sehat selalu dan semoga tetap semangat ya. Perkenalkan, nama Ibu Riza Puspa Purnama. Ibu mengajar sejarah Indonesia. Nah, bagaimana kalian menyukai pelajaran sejarah atau tidak? Mudah-mudahan semuanya menyukai dan yang tidak menyukai menjadi menyukai pelajaran sejarah ya. Nah, pada pertemuan kali ini Ibu akan menjelaskan mengenai corak kehidupan masa praaksara. Mungkin sebelumnya pada saat kalian kelas 7 SMP, kalian pernah mengetahui kehidupan masa praaksara itu bagaimana. Jadi pengertian masa praaksara itu adalah masa sebelum mengenal tulisan. Bisa dilihat dari kata pra itu artinya sebelum dan aksara itu artinya tulisan. Jadi masa praaksara adalah masa sebelum mengenal tulisan. Masa praaksara itu sendiri dibagi menjadi 3. Ada masa berburu, ada masa bercocok tanam, dan ada masa perundagian. Masa berburu ini masa praaksara yang paling awal. Nah, yaitu kehidupannya masih berpindah-pindah tempat, tidak mempunyai tempat tinggal. Jadi, manusia praaksara pada masa berburu ini tinggal dari gua yang satu ke gua yang lain. Nah, berburu mencari makanan untuk bertahan hidup. Kemudian peralatan yang digunakannya juga merupakan batu-batuan. Terus ada tulang-tulangan. Nah, mereka pada masa berburu hidupnya selain berburu, kemudian hidupnya berpindah-pindah dan peralatan yang digunakannya itu berasal dari batu. Kemudian masa kedua yaitu masa bercocok tanam. Masa bercocok tanam ini udah mulai lebih maju daripada masa berburu. Di masa bercocok tanam, manusia praaksara sudah mengenal cara menanam tanaman untuk konsumsi makanan sehari-hari. Jadi makanan pada masa bercocok tanam ini tidak hanya hewan buruan saja, melainkan sudah ada tanam-tanaman. Kemudian juga mengenal sistem barter. Sistem barter ini adalah masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain agar melengkapi semua jenis tanaman yang mereka tanam. Misalkan masyarakat A menanam jagung, masyarakat B menanam bayam. Nah, yang masyarakat B ingin jagung dan yang masyarakat A ingin bayam, dan akhirnya terjadi pertukaran atau yang lebih dikenal dengan barter. Kemudian juga pada masa ini sudah mengenal kepala desa ya. Jadi masa berburu dengan masa bercocok tanam itu beda. Masa bercocok tanam itu lebih maju daripada masa berburu. Nah, kemudian masa yang ketiga ada masa perundagian. Masa perundagian ini disebut masa mengenal logam. Jadi peralatan yang digunakan pada masa perundagian ini tidak hanya batu-batuan, tidak hanya tulang belulang, melainkan sudah banyak peralatan yang berasal dari besi-besian atau logam. Kemudian pada masa ini juga masyarakatnya sudah mengenal sistem kepercayaan atau yang disebut animisme dan dinamisme. Nah, animisme ini adalah kepercayaan kepada roh leluhur, sedangkan dinamisme adalah kepercayaan terhadap suatu benda. Nah, jadi pada masa perundagian masyarakatnya sudah lebih maju daripada masa bercocok tanam. Nah, di masa perundagian juga sudah mengenal teknologi sederhana. Teknologi sederhana di sini bukan seperti alat elektronik ya, tapi sudah ada peralatan yang dari logam itu digunakan untuk alat membuat suatu benda. Jadi tidak bisa langsung kan, kalau logam tidak bisa langsung digunakan, harus diolah dulu, sehingga itu disebut teknologi sederhana pada masa perundagian. Nah, itu adalah pembagian masa-masa di masa praaksara. Jadi semuanya ada 3 masa. Mengerti anak-anak? Kemudian ya, setelah itu kita lanjut ke masa batu di masa praaksara. Kalau tadi masa praaksaranya gitu tentang kehidupan masyarakatnya, kalau sekarang tentang batu-batuannya. Nah, jadi di masa praaksara itu ada empat masa batu. Yang pertama adalah masa batu ya Paleolitikum. Paleolitikum ini adalah masa batu tua, jadi yang paling awal. Jadi peralatan yang digunakan pada masa berburu itu kan
batu-batuan ya. Nah, batu-batuannya masih kasar. Nah, masih kasar itu disebut batu tua. Nah, batu tua itu disebut Paleolitikum. Mengerti tidak atau pusing? Nah, jadi ya, Paleolitikum itu adalah jenis batu yang masih kasar, belum ada pengolahannya seperti kapak genggam. Ya, jadi tidak ada ini pengolahan dari batu tersebut. Nah, kemudian masa batu yang lebih maju itu disebut masa batu Mesolitikum ya. Mesolitikum itu adalah masa batu Madya atau masa batu tengah. Masa batu tengah ini si batu yang digunakan untuk sehari-hari itu sudah mulai ada pengolahan tapi masih kasar, belum bagus ya. Dan yang ketiga ada masa batu Neolitikum. Neolitikum ini adalah masa batu muda, masa batu yang paling halus. Jadi si batu yang digunakan untuk kehidupan sehari-hari ini sudah banyak pengolahannya, seperti kapak lonjong, seperti tombak. Nah, itu sudah ada pengolahannya. Nah, kemudian yang keempat ada masa batu Megalitikum. Mega itu besar, litikum adalah batu. Jadi megalitikum itu adalah batu besar. Jadi batu besar ini seperti menhir, dolmen, waruga, sarkofagus. Nah, ini adalah batu-batu besar di masa praaksara yang digunakan masyarakatnya untuk persembahan kepada roh leluhur. Nah, ini tadi sama Ibu sudah dijelaskan di masa perundagian. Masa perundagian kan masyarakatnya sudah mengenal sistem kepercayaan animisme dan dinamisme. Nah, itu perantaranya adalah batu-batu besar seperti menhir, dolmen, waruga, sarkofagus. Itu adalah contoh dari batu di masa megalitikum. Nah, gimana anak-anak, mengerti tidak? Nah, kalau tidak ada yang dipahami atau kalau ada pertanyaan, silahkan kalian WA ke Ibu aja. Ya, kalian sudah tahu nomor Ibu, dari sebelumnya sudah Ibu kasih nomor ke kalian ya. Nah, sekian pertemuan hari ini, sampai bertemu minggu depan dengan materi selanjutnya, atau nanti kita kuis minggu depan ya. Nah, Assalamualaikum.